Kasus Wan Prestasi yang menahbiskan aktor dan YouTuber Denny Sumargo sebagai tergugat mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemarin siang. Ditya Andrista, mantan manajer Densu, sangat antusias menghadiri sidang perdana yang beragendakan mediasi itu. Sayangnya, Densu yang digugat Ditya senilai Rp880.280.000 tak menampakkan batang hidungnya. Ditya dan kuasa hukumnya Tegar Putuhena mengaku kecewa karena sebagai public figure, seyogyanya Densu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat luas bahwa ia taat dan menghormati proses hukum. Ini sidang pertama, kami dipanggil atas gugatan yang sudah kami daftarkan sebelumnya. Kita harap sih dari pihak tergugat juga hadir, membuktikan niat baiknya untuk menyelesaikan persoalan. Iya, lancar-lancar aja. Sidang pertama biasanya emang mediasi. Mediasi belum. Ya biasanya mediasi dulu. Tapi belum tahu kan. Aku sih santai aja, jalanin aja. Soal ketidakhadiran Densu, Muhammad Anwar, kuasa hukum YouTuber berwajah oriental itu, mengatakan bahwa kliennya sedang tidak sehat. Tapi benarkah kesehatan Densu terganggu karena memikirkan kasus hukum yang tengah membelitnya? Nanti kalau keburu saya hadir. Ya, kalau keburu saya hadir. Karena tadi jam 9 waktunya bersamaan. Sebelum menempuh jalur hukum, Ditya mengaku sudah mencoba melakukan mediasi secara pribadi dengan Densu. Sayangnya, mediasi di luar pengadilan itu berjalan buntu karena Densus Sumbar punya bukti yang menunjukkan bahwa Dityalah yang melakukan penggelapan uang senilai 730 juta seperti laporan yang dibuatnya ke Polda Metro Jaya September 2021 lalu. Tak ayal, dengan bukti berupa kontrak kerja atas nama Densu Manajemen dan keterangan sejumlah saksi, Ditya menggugat Densu secara perdata. Lantas, bagaimana bila Densu menolak mediasi? Apakah Ditya siap menghadapi Densu di kursi panas pengadilan? Aku sih pokoknya jalanin aja. Sama halnya kan kayak laporan pidana kan juga aku pun kooperatif. Jadi ya berharapnya kooperatif juga. Dalam kasus perdata, boleh saja Ditya menang satu langkah karena kasusnya sudah disidangkan. Berbeda dengan kasus pidana yang dilaporkan Densu, masih disidik oleh Polda Metro Jaya. Hanya saja, sekarang Densu bisa bernafas lega. Sebab setelah menunggu 4 bulan, akhirnya Ditya ditetapkan sebagai tersangka. Soal kenaikan statusnya dari saksi terlapor menjadi tersangka, Ditya mengaku tidak terkejut. Pasalnya, sebelum dirinya mendapat surat pemberitahuan kenaikan status dari tim penyidik, Densu sudah mengumbar pernyataan di sejumlah konten bahwa seteru hukumnya bakal menjadi tersangka. Udah tersangka ya? Iya, nggak kaget sih. Kan karena kemarin aku udah baca di berbagai portal online juga, sama statement-statement dia di berbagai media TV sama YouTube ya. Kan dia juga udah kasih info kalau aku juga bakal tersangka, jadi nggak kaget sih. Aku terima surat dari Polda itu kemarin sore. Hari ini kita diundang untuk menerima surat tentang penetapan tersangka, tentang apa yang kita laporkan. Seorang yang kita laporkan melakukan perbuatan pidana, ya mantan manajer itu. Pasti kalau tersangkanya kan pasti dipanggil, diperiksa sebagai tersangka. Ya kan saya nggak tahu undangannya bagaimana, kan itu urusan penyidik, bukan urusan kita ya. Ya, menurut Ditya dan kuasa hukumnya, mereka sudah mengajukan surat permohonan ke Polda Metro Jaya agar kasus pidana yang dilaporkan Densu ditunda dahulu sampai kasus perdata yang tengah disidangkan mendapat putusan final dan berkekuatan hukum tetap. Sayangnya, permohonan Ditya itu tak dikabulkan oleh pihak kepolisian. Alhasil, jika kasus penggelapan yang dilaporkan Densu sudah P21, maka perseteruannya dengan Ditya bakal diselesaikan secara pidana dan perdata. Ya berikutnya saya kira kita serahkan saja kepada seluruh pihak yang punya kewenangan, Pengadilan Perdata, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kemudian pihak kepolisian, kita juga apresiasi. Saya yakin Kapolda Metro Jaya, Kapolri ya dengan prinsip presisi Polrinya itu pasti menegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan setegas-tegasnya. Saya kira itu. Jadi kita akan hadapi semua, termasuk klien kami akan kooperatif. Di setiap tingkatan, di setiap tahapan pasti hadir, kapanpun dipanggil kita datang ya. Dan kita hadapi semua proses ini dengan sangat kooperatif insya Allah.
Di tempat berbeda, tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kasus pengancaman dengan kekerasan yang menempatkan musisi Jering SID sebagai terdakwa kembali disidangkan. Kemarin siang, Jering yang dituntut 2 tahun penjara oleh JPU menyampaikan pledoi atau nota pembelaan di depan majelis hakim. Kuasa hukum Jering menyebut kliennya adalah korban kejahatan Adam Denny di media sosial. Fakta bahwa Adam Denny adalah pemeras intelektual yang mencari mangsa di media sosial sudah terbukti dengan pencidukan Adam Denny akhir Januari lalu karena influencer bertubuh kurus itu diduga melakukan akses ilegal. Lalu benarkah dalam pledoinya Jering menyebut bahwa ia layak dibebaskan tanpa syarat? Pledoi kita sudah jelas tadi ya, bahwa permintaan kita adalah Jering dibebaskan. Bebas. Jadi pasal 29 tidak terbukti dengan segala penjelasannya. Nanti tambahkan dari bikin dulu ya, saya tanyakan. Seharusnya yang dihukum adalah Adam Denny. Saya cukup seperti itu. Sebelum masuk penjara untuk kedua kali, Jering dan Nora sudah menjalani program kehamilan dengan bayi tabung. Sayangnya, program itu harus terhenti di tengah jalan karena kasus pengancaman yang dilaporkan Adam Denny membuat Jering dijerat pasal 259 Jungto pasal 45B Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Karena ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, Jering harus rela dijemput paksa. Sejak 1 Desember 2021, ia menjadi tahanan titipan di Polda Metro Jaya. Lantas benarkah jika bebas nanti, Jering dan Nora akan ngebut menjalani program bayi tabung? Menurut saya apa yang disampaikan oleh kuasa hukum sangat-sangat mewakili isi hati saya, dan tambahan dari saya pribadi tadi juga semoga majelis hakim bisa mengerti, karena saya benar-benar menghabiskan banyak sekali waktu untuk introspeksi, menorehkan apa saja prioritas saya setelah kasus ini selesai. Jadi saya hanya ingin menjadi seorang ayah, semoga menjadi seorang ayah, dan ingin mengurus ibu saya yang sedang sakit.